Kita akan belajar tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi contoh nih, tentukan nilai maksimum dari Z sama dengan 3X plus 7Y dengan syarat X plus 3Y lebih dari 12, X plus Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Tentukan cara menentukan pertama, kalian tulis dulu aja persamaan-persamaannya ya, pertidaksamaan-pertidaksamannya. X sama dengan Z sama dengan 3X plus 7Y. Sekarang pertidaksamaan yang pertama, X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Kalau dalam soal cerita tentukan modelnya dulu, tapi ini kan bukan soal cerita, jadi langsung kita tulis aja pertidaksamaannya yang udah tertera ya, kurang dari 8. Ini persamaan kedua. Nah, langkah kedua, kalian buat tabel dulu untuk persamaan pertama. Persamaan pertama ya, X plus 3Y lebih dari sama dengan 2. Ini tabel nggak mutlak ya, ini biar lebih mudah dipahami aja saya buat tabel. Kalau mau langsung juga boleh. Ini X, ini Y. Sama kayak contoh yang sebelum-sebelumnya ya. Ketika nilai X-nya itu 0, Y-nya berapa ya kita? X-nya 0, X-nya kita tutup ya, X-nya 0, Y-nya sama dengan berarti 12 dibagi 3, berarti berapa? 4, ya kan nilai Y-nya. Untuk kan udah gantian, tadi yang X-nya udah 0, sekarang Y-nya yang 0. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti Y ditutup, 3 kali 0 kan 0, tutup aja, berarti nilai X-nya 12. Nah, kalau masih ada yang bingung saya jabarkan. Ketika nilai, misal kita buat permisalan, misal nilai X-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ke pertidaksamaannya atau jadiin persamaan boleh dalam menghitung biar lebih mudah. X-nya kamu ganti 0 ditambah 3Y sama dengan 12, berarti Y sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini 4 udah ketemu di sini. Sekarang gantian, tadi udah X-nya, sekarang kita gantinya. Misal Y sama dengan 0. Berarti X plus 3Y sama dengan 12. X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. X 3 dikali 0 kan 0, berarti tinggal X aja, X-nya sama dengan 12, sama kan? Ketika nilai Y-nya itu 0, X-nya 12. Selanjutnya sama persis untuk yang tadi, untuk persamaan pertidaksamaan kedua kan X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kalian bikin tabel biar lebih mudah ya, untuk mempermudah kalian membuat tabel. Di sini X, di sini Y. Ketika sama kayak tadi, ketika nilai X-nya 0, Y-nya berapa? 8 ya. X-nya 0, Y-nya 8. Ketika nilai Y-nya 0, X-nya berapa? 8. Berarti ini ketika X-nya 0, Y-nya juga 8. Caranya kalau mau dijabarkan seperti ini sama persis ya. Nah, ini dapat disimpulkan berarti titiknya berapa? Ini titik X-nya 8,8 ya. Untuk ini tadi nilai X-nya berapa? 12,4. Ya, jadi urutannya tetap XY ya. Ini tetap XY. Ini dari mana Bu? Ini saya ambil dari yang ininya aja. Ini sama ini sama ini. Kalau misalkan dalam tabel kalian bisa tulis 0,8, ini 8,0 boleh, langsung ini juga boleh ya. Setelah itu kalian membuat
grafik. Oke, kita buat grafiknya, yaitu yang pertama titik A misalnya, ini A, ini B, ini C ya. Nanti yang titik tengahnya kita buat titik B. A-nya berapa? 12 sama 4. Berarti X-nya 12 di sini. A-nya sininya 4 ya. Y-nya 4. Kalian garis. Nah, ini ya, untuk yang ungu ini kan tadi yang C itu kan 8 sama 8, jadi X-nya 8, Y-nya juga 8, jadinya begini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kalian lihat aja persamaannya tadi. Yang pertama tadi persamaannya kan ini, yang A itu lebih dari, berarti arahnya ke atas ya. Saya pensilin aja, saya arsir ke atas ya, daerah sini ya. Sedangkan yang C, titik C itu arahnya ke bawah, kurang dari, berarti arahnya ke sini. Nah, dari sini bisa disimpulkan yang mendapatkan semua arsiran dari semua titik ini tuh yang sebelah sini ya. Berarti ini HP-nya. Himpunan penyelesaiannya ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum kalian harus tahu titik-titiknya dulu. Nah, ini berarti yang ini ya, titik B-nya ya. Ini yang kita cari. Titik potongnya berapa? Nah, untuk mencari titik potong kalian menggunakan persamaan tadi, kedua persamaan tadi, dan dieliminasi. Oke, eliminasi ini. Nah, ini kan udah sama ya koefisiennya, jadi nggak perlu dikali atau di apa-apain lagi. Kita langsung kurangi aja, biar X-nya itu sama dengan 0. Ya, kita kurangi. Jadi bebas, tergantung soalnya ya. Kalau nilai Y-nya di sini yang koefisiennya sama nilainya, berarti kita hilangkan Y-nya. Karena berhubung ini kebetulan yang hilang, yang koefisiennya sama itu X, jadi kita habiskan aja yang X ya. X dikurangi X sama dengan 0. 3Y dikurangi Y itu berapa? 2Y ya. Sama dengan 12 dikurangi 8, 4. Ya kan? Berarti Y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, udah ketemu di nilai Y-nya adalah 2. Sekarang untuk mencari nilai X-nya berarti kita tinggal substitusi aja. Y sama dengan 2 ke persamaan mana? Kalian pilih persamaan yang lebih mudah untuk disubstitusi. Boleh, sebenarnya boleh. Ambil ini boleh. Cuman saya ambil yang kedua aja, yang lebih mudah. Ke persamaan kedua aja ya. Berarti kita masukkan persamaannya dulu. X plus Y sama dengan 8. X-nya yang dicari, Y-nya kamu masukkan angka 2 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Karena ini plus, pindah ruas jadi min. Ya, X sama dengan 6. Berarti dapat disimpulkan untuk titik B tadi, B sama dengan nilai X-nya 6 dan nilai Y-nya 2. Berarti di sini itu 6,2. Jadi ini sebenarnya pertidaksamaan, cuman untuk mempermudah penghitungan kita rubah ke persamaan aja dulu, nggak apa-apa ya, itu nggak akan merubah nilai, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat tabel ini untuk mempermudah aja. Titik pojok itu yang titik-titik yang tadi udah kalian hitung ya, nilai A itu 12,4, B 6,2, C-nya yang kita cari titik potong tadi, yang B 6,2 yang titik potongnya, yang C 8,8. Tinggal kita substitusi dari nilai Z-nya ini. Jadi Z sama dengan 3, X-nya kamu ganti 12 ditambah 7, Y-nya kamu ganti 4. Tinggal dikalikan seperti biasa. Ini kali ini berapa? 36 ditambah 28. Berapa, dihitung sendiri ya, 64 ya.
Sekarang yang ini, Z sama dengan 3 ya. Dari sini tetap ya 3x, x-nya baru kamu ganti 6 ditambah 7 dikali 2. 3 dikali 6 18 ditambah 14 ya. 14 berapa? 32. Nah, yang terakhir Z sama dengan 3 dikali x-nya kamu ganti 8 ditambah 7 dikali 8. 3 dikali 8 24 ditambah 7 dikali 8 56. Berarti berapa? 80. Nah, yang namanya disuruh cari nilai maksimum berarti dicari nilai yang tertinggi, dan nilai tertinggi yaitu 80. Nih, berarti berada di titik C, yaitu titiknya 8,8. Ini jawabannya.